Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. pagi, baik. Baik, Pak. Baik ya, Pagi, Pak. alhamdulillah kalau jika kalian sehat semua ya. Kenapa sih Ri ketawa-ketawa? Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan bisa dipahami untuk kita semua gitu. Sehingga dapat bermanfaat bagi kita pribadi maupun orang lain ya dalam kehidupan sehari-hari, karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita lebih hidup ya dalam menjalani kehidupan di bumi ini ya. Lalu kita harus mengerti dan menjaga serta mensyukuri segala sesuatu yang ada di bumi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan menjalani kehidupan yang penuh senyum ya dan bahagia. Amin. Oke, kepada Shirley, mari kita berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Shirley sudah memimpin kita berdoa ya. Baik, sebelumnya saya akan absen kehadiran kalian ya. Saya akan panggil satu persatu nih. Vansa Stefani. Ada. Oke, Florencia Arlin ada? Hadir, Pak. Janet. Hadir, Pak. Jesslyn Cene ada? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Lovelyn. Hadir, Pak. Manuel Sasha. Hadir, Pak. Michelle. Hadir. Wah, ceria sekali Michelle ya. Shirley. Hadir. Dan terakhir Zipani, ada Zipani? Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, sepertinya kalian kurang semangat nih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita stretching dulu ya. Jadi biar kalian tambah semangat dan lebih enjoy ya dalam pembelajaran ya. Jadi di sini kalian ikutin gerakan saya ya. Coba kalian perhatikan, lihat gerakan saya ya. Tangan kalian ditaruh di pundak. 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi. Kalian sekarang putar-putar kepala kalian ya. 1, 2, 3, 4. Oke, gimana? Sudah hilang pegal-pegalnya atau malah makin pusing? Belum. Belum ya? Belum. Ya, semoga aja kalian semakin semangat ya. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya. Ada yang tahu materi apa hari ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai antroposfer ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sumber daya alam ya, baik jenisnya, persebarannya maupun manfaatnya ya. Kemarin sudah tahu juga kita apa aja sih jenis sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ya. Terus persebarannya juga sudah kita pelajari ya, bahkan manfaatnya juga ya. Nah itu pembahasan minggu lalu ya. Sekarang kita masuk tentang antroposfer ya, dengan pengaruh terhadap kehidupannya nih. Saya akan coba tampilkan PowerPoint-nya. Oke, apakah di kalian sudah muncul tampilannya? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai antroposfer ya, atau dinamika kependudukan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran di sini ada yang ingin saya sampaikan ya. Jadi hal penting yaitu tujuan pembelajaran ya. Jadi apa aja sih yang harus kita pelajari hari ini gitu. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu pertama itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, memahami berbagai sumber data kependudukan. Dan yang terakhir itu membuat model piramida penduduk melalui aplikasi Excel ya. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia saat ini? Ada yang tahu? 276 juta. Kelihatan ya jawabannya ya. Oke, benar Sasa ya, 276 juta ya. Nah, dengan jumlah penduduk segitu menurut kalian banyak tidak? Banyak.
Banyak ya? Banyak. Banyak ya. Oke, di sini kelihatan ya karena nggak full screen ya. Tadi saya lupa nih. Jadi jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 276 juta ya jiwa. Cukup banyak ya. Bahkan ada yang tahu ini termasuk peringkat berapa Indonesia? 4. Peringkat 4 ya. Iya, betul peringkat 4 ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan tampilkan video ya. Nah, itulah video yang sudah saya tayangkan, yaitu mengenai penduduk di dunia ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga buat kalian ya. Kenapa Indonesia belum maju padahal jumlah penduduknya banyak? Ada yang bisa jawab? Masyarakatnya males baca. Masyarakatnya malas baca ya, berarti kualitas pendidikannya kurang ya. Ada lagi? Jadi netizen se-Asia Tenggara paling gak sopan. Oh, jadi netizen yang paling gak sopan ya. Padahal menurut nenek moyang dahulu itu Indonesia itu orangnya ramah tamah ya. Tapi ternyata di media sosial berbeda ya dengan kenyataan ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah peta ya, peta kepadatan penduduk di Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini kenapa di Pulau Jawa warna merah? Paling padat penduduk. Iya betul. Jadi yang semakin warnanya merah itu semakin padat ya. Di sini kalian lihat pulau apa yang padat? Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa ya. Nah, di sini sumber data kependudukan itu ada 3 ya. Jadi ada sensus penduduk, ada survei penduduk, dan registrasi penduduk ya. Nah, di sini juga ada proyeksi penduduk ya. Yang namanya proyeksi itu memperkirakan penduduk di masa yang akan datang gitu. Jadi bukannya kita meramal ya. Jadi kita bisa memprediksi atau memperkirakan jumlah penduduk yang akan datang dengan rumus seperti ini ya. Nah, di sini sebagai contoh ini sudah saya hitung, bahkan sudah ada datanya juga ya. Ternyata proyeksi penduduk China itu di tahun 2050 itu kalah dengan India ya. Nah, di sini sudah saya buat lembar kerja ya peserta didik ya. Jadi di sini saya buat 4 tema atau topik. Jadi pertama itu Aceh, kelompok Bali, Kalimantan Barat, dan Papua. Di sini sudah saya ada nama juga ya. Nanti di setiap kelompok kalian diskusi ya. Nanti tiap kelompok juga ketua kelompoknya mempresentasikan ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Jadi cari dan kumpulkan informasi berkaitan dengan topik ya yang sudah ditentukan, lalu diskusikan dengan teman kelompoknya dan tuliskan pada buku tulis. Setelah itu kalian buat PowerPoint-nya ya sesuai dengan ketentuan di bawah ini nih. Oke, sekarang kalian coba diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu kalian maju bergilir tiap kelompok ya. Oke, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan dulu? Saya persilahkan. Gimana kelompok Sasa, bisa ya? Ya, Oke, sudah muncul Sasa. jumlah penduduk yang ada di Nusa Tenggara Timur berdasarkan perhitungan di tahun 2020 ada 5.327.305 jiwa. Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa per kilometer persegi. It is far and far better thing that I do than I have ever done. It is far, far better as I go than I have ever known. Dari A Tales of Two Cities, Charles Dickens. Dan sekian presentasi mengenai Nusa Tenggara Timur dari kelompok saya. Terima kasih. Nama saya Indi Budaya, nama budaya. Oke, sangat menarik ya presentasi dari Manuel Sasa ya mengenai kependudukan Nusa Tenggara Timur ya. Jadi tadi saya lihat kekuatan aroma cendananya itu menjadikan para pedagang dari Malaka ya, dari Gujarat, Jawa, bahkan China ya, itu melakukan pelayaran untuk mencapai wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Lalu gimana kelompok Bali, siap? Siap Pak, siap. Oke, untuk Jesslyn dipersilahkan ya. Yang lain tetap. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Bali memiliki luas 5.780 km persegi dan memiliki penduduk
4.330.000 jiwa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Nama Budaya. Terima kasih. Oke, presentasi yang sangat bagus ya untuk Jesslyn Cenay ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa beri tepuk tangan ya. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tentang antroposfer di Papua. Antroposfer Provinsi Papua nih hari ini bakalan saya jelasin ada sejarahnya, jumlah penduduk, wilayah, kepadatan penduduk, pendapatan per kapita, masalah kependudukan, dan peta di Papua. Nah, jumlah penduduk di Provinsi Papua berdasarkan Badan Pusat Statistik Papua ini pas tahun 2019 ada sekitar 3.435.430 jiwa. Nah, terima kasih. Oke, untuk Michelle dipersilahkan ya. Oke. Perkenalkan, salam Buddhis dari saya. Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya. Hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan tentang Kalimantan Barat yang akan dibimbing oleh Pak Saiful. Kalimantan Barat atau yang disingkat juga sebagai Kalbar adalah provinsi di Indonesia di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Jumlah penduduk Kalimantan Barat menurut sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.414.390 jiwa. Lalu selesai. Oke, Michelle ya sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Oke, jadi kesimpulannya kita jadi banyak tahu ya dengan mempelajari hari ini ya. Tadi dari awal mengenai jumlah penduduk ya, lalu sumber data kependudukan dari sensus penduduk ya, survei penduduk, registrasi penduduk ya. Kependudukan yang ada di Indonesia ya, salah satunya tadi teman kalian yang telah mempresentasikan ya mengenai kependudukan yang ada di Bali ya, di Nusa Tenggara Timur, lalu di Kalimantan Barat dan di Papua ya. Itu sudah saya kirim link quizisnya ya, kita coba latihan mengenai soal antroposfer ya. Oke, karena di sini sudah join semua, kita mulai ya. Kalian bisa kerjakan dengan hati-hati dan penuh semangat ya. Oke, di sini saya mulai. Selamat mengerjakan. Oke, dari hasil kuis ini nanti saya akan kirim nilainya ya, karena ini bisa langsung muncul nilainya. Sekarang kalian kumpulkan lembar kerja kalian dan lembar penilaian kelompoknya tadi ya. Dan untuk hari ini cukup ya pembelajarannya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai menghitung proyeksi penduduk ya. Besok kita akan belajar hitungan ya, banyak hitungan-hitungan yang harus kita pelajari. Oke, untuk kalian tetap jaga diri ya, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sebelum diakhiri, saya minta Shirley coba pimpin doa kembali ya, agar pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, baik pribadi maupun untuk orang lain gitu. Oke, untuk Shirley, yuk pimpin doa penutup hari ini ya. Sebelum benar-benar selesai, mari kita akhiri dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Shirley yang sudah memimpin kita berdoa ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekalian sudah masuk kelas virtual geografi ya, kelas tercinta ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dah. Terima kasih buat kalian ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Bye-bye. Dah.